Ya. Oke, siap Mas Wisnu? Mungkin ada awalnya dulu apa? Ada pembukaan dari Mas Wisnu, bagaimana? Silahkan. Cek. Cek 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaan Profesor Sarwidi untuk menjadi narasumber bagi kami semua untuk menyelesaikan tugas kelompok Latsar CPNS UBNPB. Dengan tema kali ini adalah teknologi dalam kebencanaan. Untuk kesiapsiagaan bencana dalam membela negara. Ya, tadi nggak begitu jelas terakhir suaranya. Jadi untuk topik hari ini adalah teknologi dalam kebencanaan. Oh, jadi, siap. Ya. Kesiapsiagaan bela negara dalam kebencanaan. Oke. Berapa lama? Kira-kira nanti mungkin ada tanya jawab juga, Pak. Siap. Hitung ya. Ya. Mulai. Ya, silakan untuk Profesor Kosong. Waktu dan tempatnya. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara sekalian saya hormati, jadi pada hari ini tanggal 26 Mei tahun 2021, di mana esok hari tanggal 27 merupakan peringatan 15 tahun ya refleksi gempa Yogyakarta, Jawa Tengah, tanggal 27 Mei tahun 2006. Jadi pada saat itu memang belum ada sistem penanggulangan bencana ya, belum ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, sekarang kita lihat bahwa Undang-Undang tahun 2007 sudah hadir, yaitu tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Oke, jadi dalam sistem penanggulangan bencana yang terkandung di dalam undang-undang tersebut ada 6 komponen atau unsur, 6 komponen. Komponen pertama adalah legislasi atau perundang-undangan, nomor 1 karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di mana penanggulangan bencana adalah sistem kemanusiaan atau keterkaitan dengan kemanusiaan yang harus diatur ya dalam perundang-undangan karena memang menyangkut hajat hidup atau menyangkut nasib banyak orang. Itu nomor 1, legislasi. Yang nomor 2 adalah kelembagaan, ya, ada institusi. Jadi ada kelembagaan sehingga di sini ada kelembagaan formal, ada BNPB sebagai leading sektor di Indonesia mengenai penanggulangan bencana Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ya. Terus ada BPBD di provinsi dan kabupaten kota. Terus selain itu juga ada organisasi-organisasi yang non formal. Contohnya apa? Contohnya adalah forum pengurangan risiko bencana, forum-forum relawan, dan di pusatnya ada Planas Platform Nasional yang merupakan gabungan antara pemerintah dan masyarakat. Juga ada ikatan-ikatan. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, tadi yang kedua legislasi, yang ketiga adalah perencanaan. Ya, menyangkut perencanaan penanggulangan bencana. Yang keempat adalah keuangan atau budgeting. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek gitu ya. Yang keenam adalah implementasi. Jadi itu
suatu cara untuk mengevaluasi, memonitor, evaluasi dan memperbaiki sistem bagaimana kalau penanggulangan bencana itu diaplikasikan dari undang-undang itu. Nah, nanti ada implementasi, yang begitu ya. Nah, yang nomor 5 tadi adalah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini terkait dengan idenya nanti bahwa ada suatu sistem di mana pengembangan teknologi ini dapat dirangkum juga dalam koridor integrasi dalam penanggulangan bencana. Karena prinsip penanggulangan bencana asasnya juga di undang-undang itu diantaranya adalah integrasi, koordinasi, ya, dan asas manfaat jelas. Serta juga asas partisipasi, ya, masyarakat, karena memang kekuatan masyarakat luar biasa besar, sementara kekuatan pemerintah dalam hal ini terbatas. Sehingga kalau disinergikan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maka menjadi kekuatan yang besar dalam menanggulangi bencana dan untuk memajukan sistem penanggulangan serta model penanggulangan ke depan. Nah, kembali lagi ke ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, bahwa di sini banyak sekali penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang kebencanaan, ya. Walaupun kearifan lokal masih, tapi itu tetap kearifan lokal yang memang secara rasional bisa diterima, ya. Tetap juga harus menggunakan, akhirnya backup-nya nanti tetap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam bidang teknologi ini, nanti kita sesuai dengan konsep dalam pengurangan risiko bencana, yaitu bahwa ada 3 unsur atau 3 komponen juga dalam unsur pengurangan risiko bencana atau PRB atau DRR, disaster risk reduction, bahwa ada komponen hazard, ya, atau ancaman, ada komponen kerentanan atau vulnerability, dan dibagi dengan capacity atau kapasitas. Jadi ada 3 unsur itu yang biasa kita pakai, walaupun berbagai-bagai pendapat atau rumus yang digunakan seluruh dunia, tapi kita di Indonesia sekarang yang kita ikuti adalah 3 elemen tadi, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas di bagian bawah. Artinya kerentanan dan ancaman itu adalah berbanding ke atas, dan yang di kapasitas adalah berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi ancaman atau semakin tinggi kerentanan, maka risiko bencana akan besar. Nah, pendekatan pengurangan risiko bencana inilah yang digunakan dalam konsep penanggulangan bencana di Indonesia. Sedangkan kapasitas, semakin tinggi kapasitas, maka risiko penanggulangan bencana akan kecil. Nah, pendekatannya sekarang di manakah ilmu pengetahuan dan teknologi itu diterapkan di dalam pengurangan risiko bencana? Jadi ke dalam 3 komponen tadi. Jadi penanggulangan teknologi dalam bidang pengenalan hazard atau ancaman, ya. Pengenalan hazard atau ancaman. Terus yang kedua juga teknologi dalam pengurangan kerentanan, ya. Yang itu kerentanan bangunan itu adalah berbanding terbalik dengan ketangguhan atau ketahanan bangunan, ya. Juga teknologi digunakan juga untuk peningkatan kapasitas. Jadi ketiga unsur tadi dalam dunia modern harus melibatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena manusia disitulah bisa memajukan apapun sektor dalam kehidupan mereka menggunakan teknologi. Nah, sekarang untuk yang ancaman, kita lihat saja misalnya adalah contoh dari pengenalan bencana, ya, misalnya mendeteksi dini tsunami, mendeteksi dini longsor, mendeteksi dini gunung api, erupsi gunung api, dan sebagainya, ya, termasuk nanti dalam bidang prediksi
gempa, ya. Itu tentu menggunakan teknologi karena itu masalah yang kompleks. Ya, itu contoh untuk hazard, ya. Terus nanti kerentanan bangunan. Nah, ini yang kerentanan bangunan atau kerentanan fisik lah gitu ya. Fisik. Nanti teknologi di mana letaknya? Jadi teknologi letaknya misalnya adalah di bidang kalau untuk bangunan misalnya adalah teknologi bangunan tahan gempa atau rekayasa bangunan tahan gempa yang melibatkan juga teknologi material dan penemuan-penemuan bahan yang baru. Yang untuk kapasitas bagaimana? Tentu peningkatan kapasitas adalah peningkatan kesadaran masyarakat yang nomor satu, yang kedua adalah mengenai simulasi-simulasi. Peningkatan kesadaran sekarang harus menggunakan teknologi informasi yang masif juga. Jadi bisa melalui media sosial, media massa dan sebagainya. Nah, kita tahu semua bahwa teknologi di situ, terutama dalam penerapannya untuk penanggulangan bencana itu akan harus dikembangkan sesuai dengan zaman, ya. Jadi semakin majulah begitu ya. Jadi misalnya saja akurasi dalam bidang prediksi bidang peringatan dini itu harus ditingkatkan terus-menerus menggunakan teknologi yang di backup tentu dengan riset dan development. Jadi ada riset yaitu penelitian-penelitian dan terus ada pengembangan, penerapan, langsung dievaluasi lagi apakah teknologi masih bisa digunakan modelnya atau harus mengganti atau harus memperbaiki, langsung diputar terus apa bisa memperbaiki. Nanti kalau memang efektif dan efisien maka akan diteruskan teknologi itu untuk dikembangkan sebuah teknologi itu saja. Nah, untuk terkait dengan pengembangan teknologi ini mau tidak mau tentu nanti harus ada namanya bentuk sistem industri penanggulangan bencana, ya. Jadi industri penanggulangan bencana dalam hal ini adalah untuk meningkatkan impact dan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, untuk juga mengenali, ya, untuk juga nanti akan bermanfaat bagi pengenalan umum kebencanaan. Jadi teknologi di sini harus dikembangkan secara sistematis. Tentu saja dunia industri, terutama di negara maju itu bisa berkembang karena adanya kesinambungan, adanya kontinuitas, ada continuous improvement, adanya pengembangan yang terus-menerus. Kalau pengembangan tidak menggunakan sistem industri penanggulangan bencana, tentu nanti akan sulit sekali. Ya. Bisa reinvent the wheel. Artinya apa? Apa yang sudah kita temukan bisa dilupakan dan harus menemukan kembali. Jadi membuang-buang waktu sehingga sepertinya berjalan di tempat. Sehingga harus ada perbaikan atau continuous improvement, ya. Harus ada continuous improvement, harus ada perbaikan secara terus-menerus, ya. Jadi apa yang ada itu menggunakan teori ilmu pengetahuan, ya, terus teknologi dikembangkan, ya, nanti dicoba di lapangan dan harus dipasarkan karena teknologi ini membutuhkan dana yang terus-menerus untuk perbaikan, ya. Dan manfaat teknologi itu adalah suatu manfaat yang multi efek. Satu teknologi bisa dikembangkan, maka akan menghemat biaya sehingga riset dan development itu tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan dalam energi yang harus disiapkan dalam penanggulangan bencana, dalam pengembangan riset dan pengembangan, ya, riset and development. Kita sudah sampai pada bagaimana teknologi itu penting sekali, bagaimana tanpa teknologi maka tidak akan berarti upaya penanggulangan bencana. Dan bagaimana kalau teknologi tidak berkembang, itu juga tidak akan bermanfaat. Kembangkan menggunakan penanggulangan bencana, ya, menggunakan koridor bagian tertentu, ada yang bertanggung jawab tentang pengembangan, ya,
sebagian bisa dikoordinir atau dimiliki pemerintah, sebagian harus dimiliki atau dikembangkan oleh swasta. Dan nanti dalam penerapannya, tentu nanti semua karena mengambil manfaat, tentu itu harus ada sistem di mana ada kompensasi bagi para penemunya, ya, sehingga jelas. Jadi diurus hak ciptanya, hak patentnya diurus, terus dikembangkan sehingga jelas siapa yang berhak dan siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan, ya, tidak rancu. Misalnya saja tidak menggunakan industri penanggulangan bencana, maka nanti ada penemuan bingung, yang menemukan juga tidak mendapatkan manfaat, sementara yang tidak menemukan mengambil manfaat tapi tidak bisa berkelanjutan karena memang idenya adalah dari penemunya. Ya. Sehingga dengan industri penanggulangan bencana, maka industri itu akan hidup dengan sendirinya. Karena dia mengambil manfaat dari hasil kerjanya dan pengembangannya mendapat konsekuensi pengembangannya baik melalui finansial maupun melalui pengakuan. Ya. Nah, itulah yang penting ada pengembangan, ada industri, ya. Nanti akan dilihat dari rantai pasok pengembangannya di mana, sehingga penanggulangan bencana itu akan maju, tapi semua lini bisa berpartisipasi. Tidak hanya dari lini pemerintah, tidak hanya lini dari perguruan tinggi atau lembaga riset, tapi bisa dari lembaga-lembaga swasta yang dapat dikembangkan, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi suatu negara, tapi dia akan mengembangkan dirinya bermanfaat bagi dunia karena memang prinsip kemanusiaan seperti itu. Dan tentu saja dengan harapan industri penanggulangan bencana, maka industri akan berjalan, akan bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan mengembangkan dirinya sendiri menjadi maju dan lebih maju terus. Jadi teknologi tidak akan berhenti dan bahkan banyak orang yang akan semakin terlibat dalam pengembangan teknologi bagi kemajuan industri penanggulangan bencana, dan pada akhirnya adalah adanya pengurangan risiko bencana yang drastis dari sana. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada Pak Sarwidi. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Mas Iya, izin saya ingin bertanya. Saya rangkum. Bagaimana Mas Wisnu? Bisa didengar dari situ? Saya nggak mendengar suaranya. Bisa kedengaran, Sudah Pak? selesai. Kedengaran, Pak, suaranya? Bunyi nggak? Halo? Nggak dengar. Itu atau suaranya nggak keluar? Di sana keluar nggak suaranya, Pak? Nah, keluar cuma pelan. Oke. Dimaksimalin volumenya, Pak, mungkin di sana. Speakernya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Albadat ya. Sore, Prof. Nggak begitu dengar kita. Oh, belum dengar, Prof ya? Coba suaranya apa itu ini sudah saya bicarakan yang di sini apa nggak dengar ya? Kok nggak bersuara gitu ya? Oh, ini saya matikan. Ya. Coba diulangi mungkin suaranya apa dari sana. Sore, Prof. Sudah didengar, Prof? Sudah keluar Ya. suara? Oke. Suara saya mantul atau eko tidak? Tidak, Prof. Jelas. Oke. Bagus, Ya, bagus. oke. Baik, silakan. Ya, Prof. Kalau ada pertanyaan? Ya, yang mau saya tanyakan begini, Prof. Sejauh mana perkembangan teknologi ini? Tidak apa-apa kelihatan. Gede kan? Singkai. Oke, silakan. Ya, sejauh mana nih yang ingin saya tanyakan, Prof? Sejauh mana perkembangan teknologi ini dan pemerintah ini, Prof, sejauh mana mendukungnya, Prof?
sebentar. Ini tadi biar agak dibesarkan itu soalnya pakai komputer supaya terdengar suara saya ini kan karena nggak ada mic, nggak ada headphone-nya ya, jadi hanya mic saja. Sudah besar, Paul? Ya. Oke, tadi diulangi. Iya, Prof. Izin. Yang ingin saya tanyakan, Prof, sejauh mana perkembangan teknologi di Indonesia sendiri, Prof? Mungkin atas dukungan pemerintah seperti apa, Prof? Atau mungkin pemerintah dan NGO sendiri lebih besar NGO-nya yang membantu teknologi, Prof? Oke, baik. Jadi yang saya amati selama ini saya sebagai peneliti begitu ya, researcher, memang saya levelnya bukan di penelitian di bukan penelitian di pemerintahan atau internasional, tapi masih bersifat penelitian lokal, baik penelitian lewat perguruan tinggi maupun mandiri ya. Nah itu begini, jadi penemuan-penemuan yang ada itu masih kurang diapresiasi. Ya, artinya begini, penemuan-penemuan yang ada di lingkungan perguruan tinggi saya lihat itu masih bagaimana bisa dipublikasikan melalui jurnal. Jadi belum pada aplikasi, ya kalau teknologi begitu. Sehingga pertama penemuannya belum bisa optimum, ya tidak bisa optimum diaplikasikan. Tapi lebih banyak menjadi vakum atau nilai di bidang akademik, di bidang perguruan tinggi ya. Tuh. Yang kedua, kadang kita mematenkan atau mengurus hak cipta juga tidak laku di pasaran. Ya. Sementara industri sudah memasarkan sesuatu yang saya lihat juga banyak, terutama di Indonesia ya, itu yang tidak menggunakan background penelitian. Tapi dia menggunakan hal praktis saja. Jadi apa yang ditemui di lapangan langsung dirubah, ya, tapi belum menggunakan kolaborasi, menggunakan penelitian saintis. Ya. Jadi istilahnya begini, peneliti, banyak yang meneliti bukan yang diharapkan oleh pasar atau masyarakat. Pasar memasarkan industri yang belum berdasarkan penelitian. Nah, di sini sehingga terjadi ketidakharmonisan. Ya, saya melihat seperti itu. Jadi ada ketidakharmonisan antara yang membutuhkan dengan suplai penelitian atau yang menerapkan ilmu pengetahuan itu. Ya. Jadi para ilmuwan, para periset ya, itu masih kurang turun ke lapangan. Sehingga tidak mengenali kebutuhan real yang di lapangan itu seperti apa. Jadi permasalahan diselesaikan tapi tidak untuk menyelesaikan masalah real di lapangan. Ya. Karena juga alat ukurnya adalah sudah diterima di jurnal. Sudah menjadi hak paten, sudah selesai. Bukan dilihat dari hasil dari penemuannya itu, ya, hasil dari ciptaannya itu, ya, sehingga mereka mempunyai karya tapi tidak terpasarkan, tidak terpublikasi di lapangan dan tidak diterapkan di lapangan. Sementara yang diterapkan di lapangan itu adalah tidak berdasarkan riset, tapi hanya berdasarkan pengalaman saja. Nah itu Mas, jadi perlu itu disinkronkan antara kebutuhan di lapangan dengan riset. Nah disinilah nanti riset bisa mandiri, ya. Jadi riset bisa mandiri karena alat ukurnya adalah riset itu untuk diaplikasikan. Ini dalam bidang teknologi terapan, ya. Bisa diterapkan di masyarakat, diprioritaskan. Orang riset yang kebutuhan dan prosesnya harus cepat. Karena begini, ini kan kemajuan teknologi cepat ini.
kebutuhan masyarakat juga dinamikanya cepat. Sementara kalau penelitian itu terganggu oleh proses yang panjang, maka saat penelitian selesai tidak bisa diterapkan lagi atau tidak efektif diterapkan karena teknologi baru sudah berkembang. Misalnya ya, yang kita adakan di sini itu penelitian-penelitian batako sudah tidak ada, ya karena sekarang masyarakat sudah menggunakan bata ringan. Padahal penelitian tentang batako banyak, bisa termasuk bata merah, tapi tidak bisa diterapkan di sini karena masyarakat sudah menggunakan bata ringan. Ya, jadi penelitian-penelitian yang dulu yang lama belum selesai diselesaikan sekarang pun sudah hanya berhasil secara saintis, secara ilmu pengetahuan, tapi tidak bisa diterapkan karena sudah pakai teknologi baru. Juga di dalam pengembangan baja ringan misalnya, itu banyak sekali terjadi kegagalan. Karena itu tidak dibarengi dengan riset yang sistematis. Baja ringan tentu karena ringan, dia harus ada batasan-batasan sampai di mana ukuran itu bisa dikurangi. Ya. Misalnya semua orang ingin menggunakan tapi tidak dihitung, hanya praktisnya seperti itu, maka saat terkena angin, apalagi terkena gempa ya, beban berat, maka itu korban, ya bisa runtuh. Nah, disitulah yang saya lihat proses yang panjang juga itu akan memperparah ya kemajuan atau kondusivitas penerapan teknologi. Jadi proses ini pun harus dipercepat, ya. Dan itu kalau sudah menggunakan tahun anggaran, tentu kalau kita mengajukan sekarang itu kalau diterima tahun depan, ya. Kalau itu diterima tahun depan mundur, maka atau tidak dapat, maka harus mengajukan lagi tahun depannya lagi, sudah 2 tahun, ya. 2 tahun baru diselesaikan misalnya multi years, 2 tahun 3 tahun, jadi tahun kelima baru bisa publikasi, ya. Setelah itu baru publikasi, ya. Setelah publikasi baru diurus paten yang harus 2 tahun lagi. Jadi barangkali tahun ke-5, tahun ke-7 teknologi itu bisa kita patenkan, ya. Kita bisa menjadi hak cipta kita, ya. Sudah itu menjadi itu. Tapi pada saat 7 tahun, 8 tahun itu teknologi dan masyarakat kebutuhannya sudah lain. Jadi sebaiknya ada skema ya industri penanggulangan bencana tadi risetnya yang cepat prosesnya. Misalnya ada tentang kebutuhan masyarakat ada teknologi baru, baja ringan, bata ringan, ya langsung diteliti, langsung 2-3 bulan lagi dibuat yang baru lagi, coba lagi, diperbaiki 2-3 bulan lagi diperbaiki begitu. Nanti penelitian tidak akan out of date, ya akan selalu up to date. Nah itu jadi proses ini sangat penting. Apakah nanti teknologi itu dapat dimanfaatkan secara efektif atau tidak? Nah, ini sepanjang yang saya pantau begitu ya selama ini, sehingga banyak orang yang masih menggunakan cara 10-20 tahun yang lalu masih digunakan juga sekarang, tapi masyarakat sebetulnya sudah menggunakan yang lain. Tapi kita mencoba memaksakan masyarakat menggunakan produk lama kita. Tentu dari segi pemasaran, tentu segi dari aplikasi tidak optimum, ya seperti itu. Pasar harus menerima, sementara pasar harus menerima barang itu dengan yang sudah qualified, yang sudah berdasarkan riset. Nah itu diperlukan proses riset yang cepat. Tentu saja harus akurat, ya. Ya, makasih itu Mas. Berarti Prof, dengan kata lain, karena kurangnya perhatian pemerintah, teknologi kita ketinggalan gitu, Prof ya? Coba diulangi Mas, nih lepas tadi. Iya, Prof. Ya, coba diulangi lagi, Mas. Berarti dengan penjelasan tadi, Prof, karena kurang agak keras sedikit ya. Ya, siap. Karena ya, Prof, tadi dari penjelasan, Prof, karena kurang perhatiannya pemerintah,
Berarti bisa dibilang teknologi kita itu ketinggalan, Prof ya? Kurang pemanfaatan di masyarakat sendiri. Ya, yang saya lihat seperti itu. Jadi, karena teknologi itu out of date, maka tidak efektif. Semakin lama, ya, semakin tidak bisa dipakai. Ya, karena dinamika di pasar atau di masyarakat itu sangat cepat sekarang. Kalau kita tidak juga menggunakan model riset yang efektif dan cepat, maka kita akan ketinggalan dan penemuan-penemuan kita tidak efektif. Teknologi kita tidak akan efektif. Ya. Ada lagi, lempar yang lain. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mas Wingga, gimana? Terima kasih Mas Wisnu atas kesempatannya. Prof, izin mau menanyakan sesuatu. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu komponen kebencanaan adalah kapasitas masyarakat. Kalau kita lihat kapasitas masyarakat itu sendiri, ada yang dinamakan kearifan lokal ya, Prof. Sedangkan di sisi lain ada teknologi yang kita bilang adalah suatu hal yang modern gitu. Sedangkan kalau bilang kearifan lokal itu adalah budaya masyarakat yang sebetulnya turun-temurun dari dahulu gitu. Bagaimana peran teknologi dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga dapat sinkron istilahnya Prof dalam pengurangan resiko bencana berkaitan dengan bangunan tahan gempa, Prof. Mungkin itu yang saya tanyakan, Prof. Baik, jadi memang sepertinya kontradiksi ya antara kearifan lokal dengan teknologi. Jadi teknologi itu memang bersifat cepat dan up to date ya. Sementara kearifan lokal itu kan bisa jadi karena pemikiran berhasil dari budaya atau peradaban suatu kelompok masyarakat. Ya. Ya. Jadi nanti teknologi ini sebetulnya lama-kelamaan juga akan memperbaiki tanda kutip kearifan lokal yang tadi yang dulunya dianggap arif ternyata tidak. Ya, misalnya contoh di suatu wilayah, saya pernah datang ke sana, masyarakat itu menganggap kearifan lokal. Karena apa? Kalau gunung akan meletus, tidak boleh ditinggal pergi. Karena kalau pergi, gunung itu akan meletus. Itu kan berbalik sekali ya, akan sangat luar biasa dia. Jangan terbalik begitu ya, berbahaya sekali. Karena kalau gunung itu mau meletus, tidak ditinggal pergi, maka kalau meletus itu korbannya bisa banyak. Seharusnya kita menggunakan cara evakuasi atau apa untuk sementara untuk menghindari potensi kena lontaran atau letusan. Ya, itu salah satu yang dianggap kearifan lokal. Tapi sekarang dengan teknologi dan pengetahuan melalui media massa, maka sebetulnya secara umum masyarakat itu masyarakat modern yang teredukasi itu sudah berubah. Ya, saya lihat mulai berubah. Ya, jadi mitos-mitos yang dulu diyakini dianggap kearifan lokal ternyata bisa salah. Ya, jadi itu sehingga ini harus kita sinkronkan. Jadi harus kita lihat secara teknologi. Ya, jadi misalnya, jadi itu salah satu kearifan lokal yang kontradiktif ya. Jadi yang mengatakan saya sudah lama di sini, sudah bertahun-tahun, tentu saya tidak akan pergi dari sini walaupun di wilayah ini longsor. Jadi seolah-olah manusia itu yang mengontrol alam itu. Nah, kita buat dengan logika-logika, dengan riset ini loh. Kalau Anda tidak pergi, alam ini terjadi sudah jutaan tahun sebelum manusia ada. Sebelum kita ada di sini tuh alam sudah ada dan ini suka longsor misalnya, atau ada bahaya. Sehingga
manusia mendekati bahaya, tentu bahaya tidak akan berhenti. Bahaya akan melanjutkan sifatnya. Kalau dan manusia akan menantang sifat berbahaya itu, maka manusia yang akan kalah. Nah, itu melalui edukasi, itu nanti secara bertahap, secara apa istilahnya, secara step by step ya, kita kan secara umur ya, juga umur, semakin pendidikan, semakin umur itu kan pergi. Saya melihat di sebuah pulau gunung seperti itu ya. Jadi yang lama-lama, orang lama masih mempertahankan mitos, yang baru-baru mitos tapi cukup meragukan, yang tengah meragukan, yang masih muda, yang teredukasi, dia tidak mengikuti itu lagi karena kontradiksi. Nah, tapi ada yang kearifan lokal itu adalah yang betul-betul arif. Setelah ditunjukkan ya, misalnya penggunaan umpak atau pedestal ya di dalam bangunan joglo, bangunan apa-apa, ternyata itu mengurangi kekakuan fondasi ke kolom atau ke tiang, sehingga sebagian karena kendor ya itu tidak menjadi kesatuan yang, maka getaran gempa frekuensi tinggi terutama percepatan yang besar itu bisa direduksi di sana ya. Itu kearifan lokal yang ada. Terus membuat beri lapisan pasir, kearifan lokal lama itu, karena kalau kita lihat di Prambanan yang candi-candi Prambanan sudah 1000 tahun yang lalu lebih ya, sudah 1500-an tahun yang lalu, itu sudah menggunakan kearifan lokal, pakai pasir-pasir itu untuk meredam getaran. Itu bisa kita lakukan, kita riset. Nanti pasirnya yang cocok seperti apa, diameternya berapa, degradasinya seperti apa, pasir jenis apa, bentuknya seperti apa. Nah, di museum ini juga kita biasa ya, karena punya alat simutaga kecil gitu ya, terus pakai alat Android, deteksi Android, maka cepat kita ya, kalau ada masukan dari masyarakat, pasir seperti ini langsung aja kita uji di situ, kita guncang dengan frekuensi tertentu, nanti kita lihat, Pak, ini terlalu degradasinya terlalu seragam, sehingga memang peredamannya besar, tapi dia akan berpindah tempat. Bangunan setelah ada gempa pindah tempat karena geser. Nah, bagaimana yang bagus? Nah, itu harus ada penelitian yang namanya optimasi. Diameter yang seperti berapa, perbedaan diameter berapa, rata-rata diameter berapa, degradasi yang seperti apa, bentuknya yang tajam dan halus berapa persen, ya, selain ukuran tadi, ya. Nah, itu artinya kearifan lokal, tapi bisa dikembangkan bagaimana nanti mendapatkan kearifan lokal itu secara positif. Juga di dalam sambungan, misalnya museum di sini nih, sebagian masih menggunakan kayu di dalamnya, walaupun itu sebagian tembok ya, tapi itu masih menggunakan kayu sehingga sambungan itu tidak pakai paku. Juga tidak kencang seperti pasak, tidak. Ya masih ada goyangan seperti sendi terbatas. Ya. Jadi manakala ini sering kena gempa juga tergoncang, ya dia akan goncang begini. Akan goncang. Nah, ini kearifan lokal yang bagus. Ini kita teliti juga. Bagaimana sistem sambungan, bagaimana berapa sudut maksimum dia bisa bertahan. Nah, ini adalah kearifan-kearifan lokal yang bisa diteliti. Jadi kearifan lokal itu bisa didekati dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau nanti masih valid, tentu itu adalah bisa kita teruskan. Kalau berlawanan, tentu harus dihindari, karena itu akan berbahaya sekali bagi mereka-mereka yang menggunakan atau mempraktekkan kearifan lokal yang kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Saya kira itu, Mas. Ada lagi? Ya, Pak. Terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Halo? Ya, silakan. Prof, untuk bangunan bisa dikatakan tahan gempa itu kira-kira bangunan yang mampu menahan sampai gempa berapa skala Richter ya? Karena itu kan maksudnya umum ya, orang umum kan juga belum begitu banyak mengetahui. Lalu untuk rumah bertingkat dan rumah yang tidak bertingkat, apakah sama atau tidak? Terima kasih, itu saja, Prof. Baik. Jadi bangunan tahan gempa.
Oleh karena itu berbeda dengan bangunan anti gempa. Ya, yang anti gempa itu adalah earthquake proof, yang tahan gempa itu earthquake resistant. Nah, di sini perbedaannya apa? Kalau itu kalau itu betul-betul anti, dia bisa hampir tidak ada pengaruhnya terhadap gempa bangunan. Dan itu kita tidak buat secara praktis. Hanya bisa digunakan misalnya dalam bidang militer. Membuat tank yang jangankan diguncang gempa sampai MMI 10, 11. Bahwa dia diledakkan pakai granat saja, diledakkan pakai bom dengan skala tertentu saja tidak rusak. Nah, itu kita tidak membuat itu. Karena itu secara ekonomi tidak memungkinkan. Ya. Jadi tidak memungkinkan masyarakat membuat seperti itu. Nah, sehingga kita menggunakan pendekatan bangunan tahan gempa. Nah, ketahanan berapa yang ditanyakan? Kita menggunakan prediksi, teknologi, dan ilmu pengetahuan dari hazard tadi. Ancaman. Karena di wilayah-wilayah tertentu, ya, kita di suatu wilayah, itu beda potensi guncangannya dibandingkan dengan yang lain. Banyak perbedaannya. Contohnya adalah lokasi dari sumber-sumber gempa. Ya, apakah itu lokasinya dekat, ataukah ada sumber gempa dangkal. Yang kedua, jenis tanahnya. Apakah tanahnya itu cukup meredam getaran atau malah amplify, atau malah meningkatkan getaran. Ya, itu di situ. Jadi getaran kemungkinan potensi di suatu permukaan, ya, di area tertentu di mana kita harus membangun bangunan itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, sehingga namanya earthquake donation itu nanti itu untuk menentukan seberapa besar bangunan itu harus didesain. Ya. Jadi tidak mungkin mendesain bangunan di Kalimantan yang seismisitasnya rendah dengan Jogja sini. Apalagi kalau Jogja ini dekat jauh dari sesar, misalnya Sleman, ini agak cukup Sleman yang utara, ya. Tapi Sleman yang selatan sana dilewati sesar opak. Ya. Nah, tentu beda. Mungkin di sini nanti akan ditemukan sesar-sesar baru lagi. Mungkin aktif. Ya. Nah, disitulah nanti kita akan mendeteksi, pengetahuan IPTEK itu mendeteksi untuk memperkirakan, untuk memprediksi berapa kecepatan atau intensitas yang harus digunakan untuk mendesain bangunan yang ada di situ, ya. Sehingga bangunan tingkat maupun tidak bertingkat tetap harus didesain berdasarkan potensi getaran atau seismisitas yang ada, Mbak. Itu saya kira itu. Siapa? Izin bertanya, Prof. Halo, Ya, silakan. Prof. Terkait dengan teknologi bangunan tahan gempa, kondisi saat ini kan banyak bangunan yang dibangun oleh masyarakat menggunakan konstruksi asal-asalan tuh. Dalam artian belum menerapkan konstruksi tahan gempa. Hal ini kan bisa dikatakan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bangunan rumah tersebut. Apa yang dianjurkan untuk kita dalam hal ini adalah pemerintah atau masyarakat untuk mensiasati kondisi tersebut. Apakah harus mengeluarkan seperti resep untuk memasyarakatkan rumah tahan gempa? Itu bagaimana, Prof? Baik, jadi pertanyaan bagus ini, memang applicable ya di lapangan. Itu ada bangunan teknis yang memang prosesnya untuk mencari IMB dan serta pembangunannya melibatkan orang-orang profesional. Desain juga profesional yang mendesain, kontraktornya juga, terus pengawasnya juga, bahkan pemiliknya pun orang yang profesional karena punya duit, ya. Orang berada, sehingga pemeliharaan dan kepastian penggunaan itu akan bertahan konsisten sesuai dengan rencananya, tidak akan dirubah fungsinya atau pembebanannya tanpa melibatkan para ahli. Itu bangunan teknis, ya.
itu sudah mulai banyak ya digunakan di luar negeri, di negara maju memang seperti Amerika, Jepang sudah, dan kita adopsi di peraturan-peraturan di Indonesia. Sebagian yang belum ya kita ambil langsung, sudah ada. Nah sekarang bangunan yang saya katakan non engineer, tapi itu sebenarnya semi engineer ya, terutama bangunan tembok, bangunan masyarakat baik satu lantai maupun dua lantai itu banyak yang dihitung tidak dengan konsep bangunan tahan gempa, bahkan tidak dihitung sama sekali. Artinya hanya diterapkan. Karena memang menghitung, mendesain bangunan sederhana, terutama satu lantai itu sulit. Kalau lantai 2, menggunakan pendekatan portal sudah gampang ya, sudah mudah, banyak software. Tapi buat yang lantai 1, apalagi model atapnya beda-beda dan sebagainya, itu sebetulnya malah yang sulit. Sementara itu diterapkan di masyarakat ya luar biasa diterapkan sangat cepat dan jutaan rumah mungkin setiap tahunnya. Nah terus bagaimana kita melaksanakan? Jadi yang teknis memang tetap harus dilakukan karena mau tidak mau kita harus semakin lama bangunan teknis itu semakin banyak porsinya karena terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Ya. Tapi bangunan sederhana itu juga banyak. Walaupun porsinya lebih sedikit, tapi karena jumlah yang dibutuhkan banyak, maka akhirnya jumlahnya ya bisa tetap dan bahkan lebih besar secara nominal. Sehingga cara yang terbaik adalah kita melibatkan semua unsur di sini untuk bekerja bersama, ya, untuk pertama menyadarkan bahwa wilayah yang amat rawan gempa, maka bangunan yang ada di situ harus ya, karena fungsi bangunan pertama adalah penyelamatan, perlindungan. Ya, baru nanti menaikkan status sosial dan sebagainya. Tapi prinsip pertama orang bangun rumah itu sebenarnya adalah untuk perlindungan, untuk keselamatan. Itu harus semua masyarakat, baik secara individu maupun kelompok harus selalu menekankan itu. Termasuk nanti pemerintah mengadakan harus memberikan undang-undang, peraturan di daerah-daerah secara bertahap untuk menerapkan disiplin penggunaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kebencanaan daerah itu. Ya, itu nomor 1 tadi. Tuh. Yang kedua, tadi terus bersama-sama tadi ya. Bersama-sama melalui apa? Yaitu pemerintah mengkoordinasi semua penelitian, semua bahkan survei-survei tentang kebutuhan masyarakat seperti apa dan perkembangan di masyarakat itu nanti di bookkeeping, disusun perkembangannya terus menerus. Sekarang penggunaan teknologi 4.0 sudah bisa. Masyarakat dilibatkan untuk memasukkan kebutuhan-kebutuhan itu, survei kebutuhan. Terus nanti dibuat suatu channel teknologi informasi kepada para peneliti, sehingga peneliti akan meneliti sesuatu yang memang dibutuhkan di masyarakat. Ya, nah seperti itu. Terus dunia industri tadi harus diberi akses juga. Untuk awalnya harus ada stimulan, tapi diberi waktu tertentu untuk mandiri dengan menggunakan skema yang bisa bersifat komersial ya, di komersial tapi tetap tidak komersial sekali karena ini masalah penanggulangan bencana dibatasi juga, tapi adanya benefit yang diperoleh oleh para inovator. Jadi di sini ada apa istilahnya, ada inventor, yaitu yang meriset ya, membuat riset, mengamati, mengkaji, terus nanti ada inovator, yaitu bagaimana teknologi atau rekayasa yang ditemukannya itu laku dijual, memang dibutuhkan. Yang paling mudah adalah industri otomotif, menggunakan teknologi risetnya luar biasa untuk kemajuan. Ya, karena kebutuhan masyarakat juga sangat cepat dan mereka bersaing dengan ketat, sehingga akan maju seperti itu. Jadi dibuat
suatu sistem persaingan yang sehat. Nah itu saya kira ya. Jadi kita tetap bagaimanapun akan kembali lagi pada pembangunan industri penanggulangan bencana menjadi kunci ya untuk kebuat tani. Setelah itu memang ada sanksi hukum. Ya, kalau misalnya melanggar, paling tidak ada sanksi publikasi ke masyarakat. Ya, misalnya ada pembangunan dan sebagainya, tidak mengikuti aturan walaupun bangunan perumahan, ada yang komplain, dimasukkan dalam publisitas ya. Publisitas artinya kalau betul-betul nanti terbukti salah dipublikasikan untuk efek jerah ya. Sehingga kalau ada bangunan ambruk karena gempa atau tidak ada gempa bisa dilihat mengapa kok bisa begitu. Ya, siapa yang bertanggung jawab masalah itu sangat jelas ya. Terus setelah itu harus ada teknologi-teknologi ditemukan atau rekayasa yang memudahkan masyarakat untuk mendeteksi, misalnya BNPB bekerja sama dengan Museum Gempa ini, dan masyarakat di komunitas di Museum Gempa dan para ahli yang ada di sini, itu sedang membangun ASEP ya, suatu aplikasi di bawah Inaris yang berguna untuk mendeteksi awal ya, mengakses secara cepat menggunakan teknologi Android, sehingga jangka panjangnya nanti masyarakat dapat mengukur sendiri atau mengevaluasi sendiri apakah bangunan itu mengikuti standar atau tidak. Tidak dari satu entitas yang mendeteksi, tapi masyarakat semua. Kita sadarkan bahwa Anda untuk membeli rumah, menyewa rumah dan sebagainya, tolong ini di akses dulu apa itu standar atau tidak ya. Nah, kalau itu nanti bisa dilakukan dan nanti ada sistem verifikasi ya, akhirnya sampai dipublikasikan mana rumah yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Orang yang mau beli, yang mau diwariskan, yang mau dijual, mau disewa, itu supaya masyarakat terlindungi konsumen itu. Ini yang dijual nih kuning, merah, jangan diterima sebelum diperbaiki. Perkuat. Ya, jadi memang seperti itu. Terus ada lagi ASEP ya, ASEBB. Kalau tadi ASEP A, C, E kecil, B besar, S. Asesmen cepat bangunan sederhana. Terus yang satu lagi adalah asesmen bangunan bertingkat, yaitu sampai ke 4. Nah, karena sistem di atas ke 4 biasanya sistemnya sudah canggih ya. Jadi di tingkat ke-4 itu sekarang masih ada 1-2 yang kemungkinan adalah terlewati ya, belum efektif 100% dalam proses pembangunannya. Jadi itu di bawah Inaris. Nah, kalau teknologi itu bisa tepat digunakan, maka masyarakat akan tahu bahwa bangunan yang dipakai, yang dibangunkan itu mengikuti standar Eropa. Yang terakhir adalah tadi menghargai para penemu-penemu ya, baik finansial maupun pengakuan tentang penemuannya yang bermanfaat bagi masyarakat luas secara up to date. Nah, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Sarwidi. Sepertinya sudah cukup ya, Pak. Tidak terasa waktunya, sudah hampir 1 jam. Ada closing statement dari Prof. Sarwidi? Baik. Jadi yang penting kita sekarang penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana atau kena dampak bencana itu adalah urusan semua. Ya, everybody business. Bukan urusan 1-2, walaupun BNPB itu adalah leading sektor dan BPBD tentu saja, tapi itu hanya koordinator, tapi pelaksananya adalah semua. Karena yang menjadi target korban itu bisa jadi semua potensi, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun yang lain. Sehingga itu harus sinergi, dikeroyok bersama ya, untuk dimajukan, dan pemerintah
memberi jalan, ya, memberi jalan bagaimana proses sinergitas, keterbukaan, transparansi itu berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena masyarakat tidak mengetahui bahwa mungkin dirinya itu terancam oleh potensi bencana yang tinggi, kerentanan yang tinggi, ya, tapi mempunyai kapasitas yang rendah. Perlu juga dibuat transparansi, biar mereka tahu semua bahwa ini urusan bersama, mari kita selesaikan bersama. Begitu, Mas. Closing statement saya. Ya, agak keras, Mas. Maaf Pak, ke-mute ya. Jadi, terima kasih banyak kepada Prof. Sarwidi. Atas waktunya sebagai narasumber. Nanti sebelum kita akhiri, kita foto dulu bersama. Amin. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih Ya, banyak, salam dari Prof. Kang Kota Sejuk. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya N ya, Pak. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih, izin live. Ya, monggo. Silahkan di off. Ininya, zoom-nya. Oke, Pak. Saya N ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Sehat semua. Tangguh semua. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Pak. Nanti kalau saya ke Jogja, saya main, Pak. Tempat Ya, Pak. ya.